Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Buat Tuhan Sedih. Saudara, Tuhan itu sedih kalau melihat kita masih memiliki keinginan-keinginan yang Tuhan tidak ingini. Apapun yang kita ingini, kalau itu tidak membawa kepada pertumbuhan, tidak berguna bagi keselamatan orang lain, Tuhan berduka. Alkitab mencatat apa yang terjadi pada zaman Nuh, bagaimana kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan. Artinya tidak sesuai yang Allah mau, telah memilukan hati Allah. Artinya telah membuat Allah bersedih. Kejadian 6 ayat 5-6. Jadi, kalaupun kita memiliki sesuatu, misalnya baju, kendaraan, atau apapun, itu pun karena kita membutuhkannya untuk menjalani hidup, bukan untuk prestis. Begitu maksudnya. Namun, yang namanya kebutuhan, bahkan kemewahan, itu sifatnya pribadi dan relatif. Setiap orang memiliki porsi atau bagiannya masing-masing. Karenanya, orang yang mengendarai roda 2 tidak bisa dan tidak boleh menghakimi mereka yang memiliki kendaraan roda 4. Juga jangan membuat Tuhan sedih dengan perbuatan dosa. Berbuat dosa itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Sesakit apapun kita disakiti, jangan membalas, sebab itu akan membuat Tuhan sedih. Belajarlah mengampuni dengan tulus. Jangan mulut mengampuni, tapi hati masih dendam. Saudara, kita harus belajar teduh. Jangan menunda atau tidak melakukan ketika Tuhan mau kita lakukan sesuatu. Kalau Tuhan mau kita bantu orang beli beras, lakukan saja. Ingat, kalau kita tidak lakukan, uang di saku kita itu belum milik kita. Tapi kalau kita sudah salurkan sesuai yang Tuhan mau, barulah uang itu menjadi milik kita, menjadi harta kekal. Karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. Agar hati Tuhan tidak sedih, kita harus jaga hati kita. Kita harus mau menghormati Tuhan, yaitu dengan menjaga hati agar tidak galau, tidak penuh kebencian, dan tidak ada dendam atau sakit hati. Hati ini harus benar-benar bersih, bebas dari dosa dan percintaan dunia, yang mana ini bisa terbangun hanya melalui proses perjalanan waktu. Ingat, untuk bisa hidup suci itu tidak bisa seketika. Juga untuk melepaskan diri dari ikatan dunia tidak mungkin bisa sehari. Semua itu perlu waktu. Maka seiring berjalannya waktu, melalui pergumulan hidup yang Tuhan izinkan, kita mesti berubah, mesti menjadi lebih dewasa, lebih rohani. Semakin rohani kita dewasa, kualitas menyembah kita juga makin tinggi. Hidup ini singkat, saudara. Jadi secepatnya kita harus memiliki hati yang menyembah, atau kita tidak akan dilayakkan masuk ke rumah Bapa. Kelak di surga akan ada nyanyian. Nyanyian yang dimaksud adalah sikap hati yang menyembah Allah dengan benar. Jadi bukan sekedar nyanyi. Nggak masalah suara kita fales,
Namun, kalau kita memiliki hati yang menyembah, kita pasti berkenan. Mari saudara, kita benahi sikap hati kita, supaya kualitas hati kita juga meningkat. Pasti kita akan bisa merasakannya, di mana dalam keadaan bahaya kita bisa tetap teduh. Namun, itu juga tergantung tingkat kesucian kita. Semakin kita hidup suci, tidak terikat percintaan dunia, maka keyakinan kita akan keberadaan Allah pun semakin menguat. Itu sebabnya orang yang tidak terikat percintaan dunia pasti doanya lebih tepat. Ini tidak bisa dipelajari dalam 1 bulan, 1 tahun, karena yang menentukan adalah kualitas hidup kita hari demi hari. Maka betapa berharganya hidup kalau kita bisa memiliki hati yang menyembah. Hati yang menyembah tidak mungkin membuat Tuhan sedih. Saudara, tentu kita bisa merasakan kalau seseorang menghargai atau menghormati kita atau tidak. Sekarang, bagaimana perasaan saudara ketika orang mengucapkan kalimat-kalimat yang menghormati dan menyanjung saudara, tetapi perilakunya mengkhianati dan menikam? Saudara pasti sedih, bahkan muak. Saudara akan berkata, kok bisa ya orang sejahat itu? Lebih baik tidak usah memuji-muji daripada memuji tetapi juga melukai, menyakiti, mengkhianati atau menikam. Orang seperti ini munafik. Tapi ironi, karena bisa jadi itu kita, saudara dan saya. Atau mungkin kita pernah begitu. Kapan? Ya, ketika kita memperlakukan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang maha tahu itu, dengan sikap hidup dan sikap hati yang sembarangan setiap hari. Apa kata Tuhan? Yang jelas hatinya pasti sedih. Anehnya, hal ini tidak kita segera sadari. Bahkan selama ini betapa dianggap normal dan wajar orang-orang Kristen yang hidup sembarangan pada hari-hari biasa, tetapi bisa ke gereja memuji Tuhan. Coba bayangkan, sebenarnya mana bisa seseorang yang menghormati Allah, tapi perkataan dan perbuatannya setiap hari tidak mencerminkan rasa hormat itu secara patut. Lalu hal itu dianggap biasa, menyedihkan. Maka mari kita serius mengkoreksi diri kita. Kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita dengan baik. Mungkin kita tidak bisa beli mobil bagus, tidak bisa beli rumah, hanya kontrak, nggak apa-apa dan nggak perlu minder. Asal kita menjadi orang-orang yang agung dan mulia di hadapan Allah. Untuk itu, mari kita berjuang, mari kita berubah. Miliki sikap hati yang menyembah. Karena sikap hati yang menyembah tidak mungkin membuat hati Tuhan sedih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.